Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4 yang Papa Oji sayangi, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran agama Islam, yaitu pelajaran keempat yang berjudul Bersih itu Sehat. Ya, kita akan mempelajari tentang hadas kecil dan hadas besar. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran 4 ini yang berjudul Bersih itu Sehat, kita akan membahas tentang hadas kecil. Ya, yang pertama kita akan bahas hadas kecil dulu. Apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan kita berwudu. Apa sih contohnya? Nah, contohnya setelah kita buang air kecil. Maka kita kalau ingin sholat, kita harus berwudu. Ya, setelah kita pergi ke WC, buang air kecil, tiba-tiba langsung ke dalam masjid, sholat, kira-kira sah nggak? Tidak, karena kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya hadas kecil? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu. Nah, ya, dari kubul maupun dubur, ya, yaitu jadi alat yang mengeluarkan air seni, ya, juga buang air besar, itu wajib kita bersihkan. Kalau tidak bersih, wah, wudhu kita juga tidak sah walaupun kita berwudhu gitu. Nah, ya, maka pandai-pandailah kita membersihkan kotoran dari dalam diri kita, terutama sehabis kita yaitu berhadas, ya, ataupun kencing lah, ya, ataupun buang air besar atau buang air kecil namanya, ya, itu harus bersih. Kalau tidak bersih, tidak sah juga kita kalaupun kita berwudu, ya. Yang kedua yaitu hilang akal, terkena, ya, bisa jadi mungkin kategorinya gila, ya. Ya, contohnya lah, nggak usah ke hilang akal yang berlebihan, contohnya habis tidur. Nah, tiba-tiba habis ngaji kita ketiduran, tidurnya berbaring, ya. Kadang-kadang kan Papa Oji juga suka seperti itu, maksudnya begitu sedang zikir gitu, ya, lagi zikir, terus bukannya zikir malah tidur gitu. Nah, tidurnya tapi tidak bergerak gitu, tidak berubah. Kemudian datang misalkan waktu sholat Isya misalkan, kalau memang itu yakin tidak merubah posisi dan tidurnya tidak lama, boleh kita langsung melakukan sholat. Tapi kalau seandainya tidak yakin, wah, saya harus berwudu, wudu lagi gitu, ya. Karena bisa jadi tidur itu sudah menghilangkan akal pikiran kita, ya. Karena yang namanya tidur, ruh kita kan juga tidak ada di badan kita. Kadang-kadang kemana gitu, kita kadang-kadang bisa mimpi dan sebagainya, ya. Kemudian yang menyebabkan kita wudu itu juga bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, ini terutama kelas 4. Kelas 4 sudah mulai hati-hati, ya. Kalau kita habis wudu, ya, jangan bercanda-bercanda, main sentuh-sentuhan sama lawan jenis, itu nggak boleh, nah, ya, nggak boleh. Kalau sesama muhrim nggak jadi masalah. Di keluarga, ya, kita ada istilahnya bersentuhan misalkan, ya, tidak jadi masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah di sekolah dengan teman, terutama laki-laki dengan perempuan, itu tidak boleh, ya, karena itu akan membatalkan wudu, ya. Kemudian memegang kemaluan kita,
ya, ataupun memegang anus kita. Nah, itu tidak boleh. Itu akan membatalkan wudu. Makanya wajar kalau kita sedang habis membersihkan kubul dan dubur kita harus wudu, karena memang membatalkan. Ya, habis wudu aja kita tidak sengaja memegang yang tadi itu alat kelamin kita, itu bisa membatalkan gitu, karena memang tidak boleh kita pegang. Nah, itu ya syarat-syarat kenapa kita harus berwudu gitu ya. Syarat-syarat kenapa kita harus berwudu, karena kita berhadas kecil. Nah, berhadas kecil cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Nah, tata cara bersuci dari hadas kecil ada. Caranya banyak ya, dengan wudu ya. Kalau dengan mandi itu namanya hadas besar nanti ya. Ya, salah satunya dengan berwudu. Jadi kita berwudu itu betul-betul harus rapih ya, supaya wudu kita bisa membolehkan kita atau bisa mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Bisa ya ya. Masalah wudu insyaallah di pelajaran yang lain pernah kita bahas ya. Syarat sah wudu tentunya orang Islam. Kalau orang Kristen walaupun dia berwudu untuk sholat tetap aja nggak sah, karena dia bukan orang Islam. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah besar, yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, memakai air suci dan mensucikan. Airnya harus jelas ya, tidak boleh air kotor pakai wudu, air kobokan pakai wudu ya, air pantak pakai wudu, air susu pakai wudu, itu tidak mensucikan ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya wudu. Makanya kalau kita pakai kutek, pakai gitu, kena cat, itu harus dibersihkan dulu supaya air wudu itu nyampe ke kulit kita gitu ya. Nah, bagaimana cara rukun wudunya? Niat kita berwudu ya, terus membasuh muka kita, mencuci tangan kita, mengusap rambut kita, kemudian membasuh kaki dan tertib. Itu cara berwudu yang baik ya. Dulu kalian pernah ini. Nanti kalau misalkan sudah waktunya kita bisa bertatap muka lagi di pelajaran agama Islam, insyaallah Bapak Oji akan mempraktekkan bersama-sama kalian nanti ya. Sunnah wudu ya membaca basmalah, berkumur-kumur gitu kan, bersiwak, sikat gigi maksudnya ya. Kemudian membersihkan lubang hidung nih, kadang-kadang banyak yang ada penghuni-penghuninya, bukan saja kotoran saja tapi juga setan ada di sini. Setan itu bisa bersemayam di telinga kita, di hidung kita, di kelopak mata kita, di mulut kita. Makanya pada saat berwudu kemudian kita semburkan, keluarkan, itu setan-setan juga pada lari ya, pada lari dia, kabur dia. Kemudian menyapu sebagian kepala. Ya, ada yang ngumpet juga di sini. Ya, itu ya. Itu bagian daripada rangkaian-rangkaian untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Nanti kita akan akan lanjutkan lagi dengan berhadas besar atau tata cara menghilangkan hadas besar ya. Itu saja untuk pelajaran yang pertama. Nanti untuk season kedua yaitu tentang tata cara menghilangkan hadas besar. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.